Masih lanjutan tentang perkara yang membatalkan wudhu. Itu kan. Wasalisuha ya. Yang membatalkan wudhu yang ketiga. Walal muallif rahimahullahu ta'ala. Wasalisuha. Dan yang ketiganya. Daripada perkara yang membatalkan wudhu. Ingat yang pertama, jangan lupa. Masuk yang ketiga, jangan sampai lupa yang pertama. Yang pertama, keluar sesuatu dari dua jalan. Nah, bahasanya begitu biar mencakup semua, Bu. Apa yang batalin wudhu? Jangan dibilang buang angin, buang air, buang ini, buang itu. Jangan. Langsung saja bahasanya umum. Keluar sesuatu dari dua jalan. Nah, yang biasa atau yang tak biasa. Baik dia ada bendanya ataupun tak nampak bendanya, yakni angin misalnya. Nah, kemudian yang kedua, yang lalu adalah hilang akal. Nah, hilang akal. Dengan sebab apapun lah, dari yang paling berat yakni gila, sampai yang paling ringan yakni tidur. Maka hilang akal kecuali tidur yang tetap posisi duduk tanpa bergeser pinggul. Nah, itu tak batal. Yang lalu. Nah, ini masuk yang ketiga. Yang ketiga yang membatalkan wudhu, massu farji adamiyin. Menyentuh kemaluan manusia. Nah, menyentuh kemaluan manusia. Nah, jadi kalau ada orang menyentuh kemaluan manusia maka batal. Kalimatnya beda nanti. Kalau bersentuhan kulit itu pakai lamsu. Kalau menyentuh kemaluan itu dengan massu. Nah, kalau mas itu khusus dengan telapak tangan bagian dalam. Kalau lamsun itu dengan kulit bagian manapun di tubuh. Nah, umum. Kalau mas khusus pakai telapak tangan bagian dalam. Nah, jadi menyentuh kemaluan. Kalau farjun itu umum. Kemaluan depan bisa disebut farjun, kemaluan belakang pun bisa disebut farjun. Nah, adamiyin manusia. Nah, jadi nanti kalau tak manusia nanti ada penjelasannya, itu tak batal. Kalau tak manusia tak batal. Nyentuh kemaluan hewan itu tak batal. Nah, yang jadi pertanyaan kalau nyentuh kemaluan jin gimana? Ya. Kalau nyentuh kemaluan jin bagaimana? Nah, ya. Sama seperti bersentuhan kulit laki perempuan. Kalau yang disentuh jin gimana? Batal atau tidak kira-kira? Batal. Walaupun bukan dalam bentuk manusia. Walaupun dalam bentuk apapun lah, asal kita tahu jenis kelaminnya. Nah, misal lagi mau pergi sholat isya ke masjid. Papasan sama kuntilanak misalnya. Disenggolnya misal saja nih. Seandainya begitu. Dan kita tuh. Oh iya. Jadi kalau seandainya disenggolnya, bilang sama dia batal lah gara-gara. Batal memang. Asal memang tahu itu perempuan. Bahkan nanti kalau dalam kitab, walaupun dalam bentuk anjing atau dalam bentuk hewan, asal kita tahu dia itu jenis kelaminnya perempuan, kita laki, kita sentuh, batal. Walaupun dalam bentuk hewan. Nah, itu dikatakan. Asal tahu ya. Nah, karena jin ini juga mukallaf. Nah, bahkan dalam pembahasan sholat Jumat, kalau seandainya dia menggenapi yang 40 sah Jumatnya. Asal bisa dipastikan ada. Sebagian mensyaratkan dia harus dalam wujud manusia, sebagian tidak. Asal memang ada yang bisa lihat. Nah, Pak Khotib, ini kita masih kurang nih, kita masih 20. Enggak, udah 40. Nampak deh kasyaf. Kau yang nampak 20, aku nampak udah 400 nih yang ikut nih. Asal begitulah. Dan memang dia tahu itu jin yang mustautin situ ya. Nah, gitu loh. Bukan dari yang lain. Ayo. Itu dalam kitab Bajuri ada seperti itu. Kalau seandainya digenapkan dengan jin bagaimana? Sah. Nah, jadi ini sikap kita ke situ sama tuh, sama kayak situ. Tapi tadi harus bisa dipastikan ada. Nah,
Iblis. Iblis itu kan jin. Nah, iya sama. Nah, jadi dia mukallaf. Nah, kalau berimam kepada asal tahu pergerakannya. Nah, cuma masalahnya nggak tahu gitu pergerakannya. Karena syaratnya begitu. Ah. Ada itu tadi. Ada dia mukallaf. Nah, itu. Jadi batal bersentuhan kulit sama jin batal. Nah, asal tahu perempuan atau lakinya. Tapi kalau tak tahu ya tak batal lah kalau tak diyakini. Kadang ada. Tapi kalau ada jin yang menunjukkan diri kepada manusia, lalu terjadi apa-apa sama dia, nah, itu yang salah jinnya. Nggak akan dibelain dia juga sama yang faham ya. Karena dalam kitab Muqtatafat Al-Makkiyah yang ditulis oleh Syekh Nuruddin, itu ringkasan dari kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah karya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu di situ ada pembahasan tentang jin. Jadi ada seseorang ketika itu dia lihat ular. Lalu dia bunuh. Tiba-tiba habis bunuh ular tuh, macam tertarik dia ke satu tempat, lalu tiba-tiba udah dirubungi sama orang, dikerumuni orang. Apa kata orang-orang tadi? Wah, dia nih udah bunuh saudara kita, dia nih udah bunuh saudara kita. Rupanya ular yang dibunuh itu jin. Langsung ditarik. Unjuk rasa orang sama dia. Nah, maka kata sebagian orang, ayo kita bawa kepada hakim kita. Maka dibawa kepada hakim. Dibawa kepada hakimnya, dia ini udah bunuh fulan. Nah, saudara kita. Maka ditanya hakim, waktu si fulan itu kau bunuh, nah, dia dalam bentuk apa? Dia dalam bentuk ular, menampakkan diri. Nah, maka kata hakimnya tadi, Rasulullah pernah bilang, kalau seandainya ada jin yang menunjukkan diri lalu dibunuh, maka itu salah jinnya, bebaskan dia. Nah, ada begitu. Jadi seharusnya kalau seandainya nampak gitu jangan takut, seharusnya kaget boleh lah, terkejut boleh, namanya nampak. Tapi seharusnya dia yang takut, karena kalau dia apa-apakan nggak bisa dibela. Tapi kalau ada yang cari-cari, dibuka mata batin, nah itu udah nyari perkara tuh. Nah, itu muamalah dengan jin lah, tak usah ada hubungan apa-apa dah. Biarkan dia di dunianya kita. Nah, kadang ada berdoa wa khaddim lana minal jinni ma'al iman. Itu ada yang doa gitu. Wa khaddim lana minal jinni ma'al iman. Itu apa artinya? Dan jadikan jin itu khodam. Nah, sama iman. Kalau saya tak pernah pakai itu. Nah, tapi orang-orang sini banyak pakai. Nah, santri yang dari Kuala Tanjung ke sana pakai itu. Allah. Nah, itu tadi udah terapal ya. Kadang nggak tahu maknanya, cuma dihafal aja gitu. Begitu banyak jinnya baru bingung dia, kok banyak kali jin dikatakan. Orang dia minta. Qaddim lana minal jinni ma'al iman. Allah. Nah. Dah jin ujung goreng manusia. Allah. Air. Jadi menyentuh kemaluan manusia. Ada jin. Nah. Air. Kemudian mahalli qat'ihi, atau tempat terpotongnya. Mohon maaf kalau ada laki-laki zakarnya terpotong, rata jadinya, misal begitu. Maka bekas tempat terpotongnya itu kalau disentuh batal. Nah, itu maksudnya. Nah, tadi bekas tempat terpotongnya itu batal. Di mana asal tempat tumbuhnya zakarnya, di situ dia pegang, batal tuh. Nah, biasanya kalau di kitab dikatakan mana yang tersentuh pisau, itulah yang dipegang batal. Au mahallu qat'ihi. Itu juga membatalkan. Walau limayyitin au saghirin, walaupun yang ia sentuh adalah milik atau kemaluannya mayit. Ada orang hidup sudah berwudu, dia mandikan mayit, tersentuh kemaluan mayitnya, maka batal. Nah, wudu orang yang hidup tadi. Au saghirin, atau anak-anak. Nah, ibu-ibu kalau misalnya sudah wudu, kalau misalnya sudah berwudu, ternyata gantikan popok atau pampers anak, ganti angkat ini segala macam, tersentuh kemaluan anak, batal wudu ibu. Nah, batal wudunya. Nanti ada batasannya.
Mana yang membatalkan? Kalau laki-laki itu batang kemaluannya, itu yang tersentuh baru batal. Nah, kalau dubur itu liang duburnya. Yang bahasa kitab biasanya kafamil kis, seperti mulut dompet itu. Bahasanya begitu tuh, menggambarkan yang batal disentuh itu yang bentuknya kayak mulut dompet itu. Nah, itu bahasa kitab. Hah? Batas istinja yang biasa digosok ketika istinja. Nah, jadi kalau seandainya sudah wudhu, anak minta istinjakan. Nah, anak di kamar mandi, buang airnya udah mandi sendiri, ceboknya belum mandi. Ibu sudah wudhu, ibu istinjakan dia, maka batal kalau pakai telapak tangan bagian dalam. Tapi kalau ibu ngistinjakannya pakai kaki, kadang ada orang tua malas menyentuh itu pakai kaki, tersepak-sepak anaknya. Nah. Jadi kalau seandainya mengistinjakan begitu tak batal. Nah, hanya saja kakinya wajib dicuci sebelum sholat. Kenapa? Kena najis. Tapi tak batal wudhunya. Nah, jadi ausaghirin ataupun menyentuh kemaluan anak kecil batal. Walaupun menyentuh kemaluan anak kecil. Kubulang kanal farju, baik itu kubul kemaluannya, au duburan, ataupun dubur. Jadi kubul atau dubur itu membatalkan. Kalau kubul tadi ya, kubul yang membatalkan di laki-laki, mohon maaf bahasanya, ini kita untuk faham, adalah qasbah zakarnya, batang kemaluannya. Lain dari itu tak batal. Nah, mohon maaf, anah, rambut kemaluan nggak batal. Buah kemaluan nggak batal. Nah, bukan batangnya. Ya, jadi yang batal itu adalah yang batang kemaluannya. Sementara kalau untuk perempuan, itu pertemuan, mohon maaf nih bahasanya agak sulit juga nih. Pertemuan dua bibir kemaluannya yang biasanya terlihat saat dia jongkok. Itu baru batal. Makanya saya ingat dulu almarhum Tuan Guru Hafiz Yazid itu berkata, kalau perempuan lagi berdiri, payah batal nyentuh kemaluannya tuh. Begitulah bahasa beliau. Kalau perempuan dalam keadaan berdiri, sulit dia batal menyentuh kemaluan depannya. Sama kayak kita, mohon maaf, kalau kita lagi berdiri, sulit batal menyentuh kemaluan belakang. Kenapa? Karena kemaluan belakang itu yang membatalkan adalah liang dubur, pertemuannya, tengah-tengahnya itu. Mohon maaf, yang biasa kita gosok saat istinja. Yang agak, apa bahasanya? Nah, iya itulah dia. Ah, itulah. Yang bekerut itu, nah itulah bahasanya, biar lebih paham lah dah. Nah, itulah yang batal tuh. Adapun yang kanan kiri jadi penopang ketika duduk, itu tak batal kalau disentuh. Makanya kalau kita dalam posisi berdiri habis wudhu, tersentuh belakang tuh payah batalnya. Kalau lagi berdiri ya. Karena terjepit dia. Nah, terlipat, tersimpan di situ. Jadi tak kena. Begitu juga lah, mohon maaf bahasanya, keadaan faraj kubul perempuan. Nah, jadi ketika berdiri itu sulit batalnya. Nah. Ayo. Muttasilan au maqtu'an. Baik masih bersambung ataupun sudah terpotong. Ah, itu tadi. Payah mencontohkan cemana pula bisa tercecer itu. Pokoknya ini hukum. Ada orang dimutilasi. Nah, ada orang dimutilasi. Potong cincang habis dah. Na'udzubillah. Nah, kecelakaan Pak ya juga gambarkannya, kenapa bisa itunya pula yang ini. Kita bilanglah dimutilasi dah. Lalu ternyata ada tim apa tuh, forensik dari kepolisian lah. Dia mau susun lagi biasa tuh kan jenazah. Dia udah berwudu pula. Tersentuhnya, walaupun laki sama laki, tersentuhnya kemaluan yang sudah terpotong tadi itu. Tanpa lapis dengan telapak tangan. Batal.
Nah, tapi dengan catatan selama masih nyata bentuknya. Ya, kalau ditengok tahulah bahwa itu kemaluan tadi. Nah, tapi nanti kalau seandainya sudah hancur lebur seperti daging yang sudah digiling misal begitu, maka itu tak batal lagi. Ini mohon maaf, ini untuk hukum. Nah, ini bahasa kitab. Jadi nanti kalau seandainya jumpa itu ya maknanya begitu maksudnya. Kalau masih nampak bentuknya maka batal, kalau sudah tak nyata bentuknya maka tak batal. Nah, itu bukan masalah kemaluan nanti. Itu masalah bersentuhan kulit. Kalau bersentuhan kulit laki perempuan, kalau seandainya separuh bagaimana tuh? Kan begitu. Kalau sudah lebih separuh batal. Nah, jadi itu nanti masalah bersentuhan kulit. Kalau masalah kemaluan ini begitulah Quran. Illa ma quti'a fil khitani, kecuali apa-apa yang terpotong pada saat khitan. Nah, baik khitannya laki-laki atau khitannya perempuan. Nah, khitan ini wajib dalam madhab Syafi'i. Khitan ini wajib baik bagi laki ataupun perempuan. Baligh tak boleh dalam keadaan belum khitan. Karena wajib ketika baligh itu sudah khitan. Makanya dikhitanlah anak itu sebelum baligh. Nah, biasa rata-rata sini kelas berapa? Kelas 5 lah ya. Ya saya kelas 5. Saya pribadi pun kelas 5. Ingat saya pribadi pun kelas 5. Nah, iya. Karena memang sekarang teknologi udah canggih. Nah, udah pakai laser, pakai ini, pakai itu, segala macam. Ada tanpa jahit lagi pun. Nah, tanpa suntik, tanpa jahit. Tak tahulah. Nah, tadi. Nah, jadi kadang kalau bisa ikut sama amalan Nabi, bagus itu. Rasulullah mengkhitan Hasan dan Husain di usia 7 hari. Nah, usia 7 hari. Dan memang kalau dibaca di kitab itu sunnahnya. Di hari pertama yang disunnahkan itu adzan, iqamah, tahnik. Itu hari pertama. Tahnik tahu tahnik ya? Dibawa ke ulama, dimamahkan kurma, masukkan ke mulut si anak. Di hari ke-7 itu 4 yang disunnahkan. Kasih nama, kekah, cukur, khitan. Nah, itu di hari ke-7 tuh. Nah, berani Pak Menteri khitan anak umur 7 hari. Berat, justru kayaknya gampang menjaganya. Telungkup belum bisa. Nah, itu berarti bukan berat menjaganya. Memang payah mengkhitannya. Sebenarnya kalau seandainya sudah, justru saya rasa ya, ini pikiran saya nggak tahu. Kalau anak itu kan katanya nggak boleh lari, nanti pendarahan begini. Anak umur 7 hari telungkup pun belum bisa. Geletakkan aja aman dia. Nah, tadi belum ada bisa tergerak sana sini segala macam. Kayaknya saya nggak tahu lah, saya orang awam di situ. Nah, udah gitu dibawa ke mantrinya pun tak pernah melawan anak umur 7 hari. Kalau anak umur 7 tahun kabur dia sampai jumpa mantri. Ini wajib. Khitan di laki-laki hikmahnya 2. Pertama, supaya bisa suci ketika istinja, suci total ketika istinja. Yang kedua, menambah syahwat. Menambah syahwat. Nah, itu fungsi khitan. Nah, kalau dalam perempuan itu hikmahnya 1. Apa hikmahnya? Mengurangi syahwat. Jadi wanita yang tak dikhitan itu syahwatnya luar biasa. Katanya begitu, tapi itu kata kitab, jadi kita percaya. Makanya kalau ada anak gadis gatal kali, coba tanya, kok belum sunat lo berarti? Malam minggu keluar, pulang tengah malam sama laki-laki dekat aja segala macam. Coba tanya, rasa belum khitan? Coba tanya emakmu dulu, sudah khitan atau belum? Tadi. Kalau katanya belum wajib, dalam mazhab Syafi'i itu wajib. Nah, kalau belum wajib tuh.
Kunyit. Kalau kunyit ya tak sah lah kunyit dipanggil saja di khitan. Tetap harus, karena gini, pokoknya ada sedikit kulit saja, sekecil apapun asal ada yang lepas, udah sah tuh kalau perempuan. Pokoknya mayu sama bil qat'i, apa-apa yang disebut dengan terpotong, mau secuil pun asal nampak terpotong sudah. Nah, itu tadi. Iya, walaupun kalau belum khitan tetap wajib. Tapi ingat, mohon maaf bahasanya. Ini pesan dulu guru-guru dulu. Tapi kalau mengkhitan perempuan tuh jangan habis sekali. Kasihan suaminya. Tadi. Karena payah syahwatnya naik. Itu tadi. Jadi sedang-sedang sajalah. Jangan pula tak dikhitan akhirnya. Itu tadi lah tuh. Juga jangan sampai pula habis sekali akhirnya sulit naik syahwatnya. Ayo. Harus dikasih tahu sama orang tuanya. Tapi setelah itu udah kewajiban dia sendiri untuk khitan. Mantri wajib juga, Ustaz. Iya, mantri wajib kalau dia minta. Siapa yang minta? Bukan. Tapi orang tuanya wajib ngasih tahu. Lupa mama dulu mengkhitan kau pokoknya udah mama kasih tahu ya, kau belum khitan, kau belum sunat. Nah, pandai dia mengkhitan sendiri, khitan sendiri. Nah, kalau seandainya tak pandai ke mantri lah. Nah, kalau perempuan harus ke dokter perempuan, nggak boleh ke dokter laki-laki. Nah, selagi masih ada situ. Tadi. Jadi ini hukumnya wajib. Nah, kalau ada kulfah yang terbuang bekas dari khitan, kulfah itu kulit yang menutup hasyafah. Nah, kalau itu terbuang, terpegang sama orang, tak batal wudunya. Itu nggak batal. Potongannya itu nggak batal. Kenapa? Karena itu memang sesuatu yang harus dipisahkan dari kemaluan. Dia sebenarnya bukan bagian kemaluan yang wajib. Nah, ada, tapi dia itu udah tambahan yang harus dibuang. Nah, jadi diingat khitan. Jangan sudah balik belum khitan. Nah, dipaksalah anak-anak tuh. Kadang udah kelas 3 SMP belum lagi khitan. Padahal udah balik. Wan naqidu minad duburi multaqal manfadhi. Nah, dan yang membatalkan daripada dubur adalah tempat bertemunya manfaz. Manfaz itu ya dua tepinya tadi itulah. Nah, jadi dubur itu mana yang membatalkan? Tempat bertemunya dua tepi tadi itu, tengah-tengahnya. Wa min qubulil mar'ati multaqal syafraiha, dan daripada kubul perempuan itu adalah tempat bertemu dua tepinya, dua bibirnya. Nah, itulah yang membuat batal kalau disentuh. Alal manfaz, atas manfaz tadi, atas rongga. Nah, lama wara'ahuma, bukan yang di belakangnya, bukan yang lebih ke arah apa maksudnya? Ke arah duburnya. Nah, kama halil khitan, bukan juga yang ke arah atasnya seperti tempat khitan. Pokoknya yang di tengah-tengahnya. Naam. Nah, walaupun begitu yundabul wudu. Di situ naam diartikan apa kalau di kita? Memang. Nah, memang. Atau walaupun begitu yundabul wudu, disunnahkan berwudu min massi nahwil anati. Nah, dengan semisal menyentuh bulu kemaluan. Kalau menyentuh rambut kemaluan, tak wajib memang wudu, tapi sunnah berwudu. Nah, sunnah berwudu kalau menyentuh anah atau bulu kemaluan. Nah, apa? Makruh. Makruh kalau tak ada hajat, makruh. Bahkan melihat-lihat ke situ saja kalau tak ada hajat, makruh. Tapi kalau ada hajat, tidak. Nah, tapi kalau misalnya tersentuh, menyentuh itu sunnah berwudu. Bukan wajib, sunnah saja. Wa batinil aliyati. Nah, dan bagian dalam dubur. Nah, tapi ya biasanya kalau udah nyentuh bagian dalam, tersentuhnya itu bagian luarnya. Nah, ini entah bagaimana kasusnya. Di situ dia artikan apa? Nah, bagian dalam dubur. Nah, jadi bagian dalam nih mungkin maksudnya yang ke belakang lah daripada dubur tadi, yang ke arah pinggang.
Nah, mudah-mudahan maksudnya itu. Jadi itu tadi. Yang ke arah tulang ekor, ya. Dekat tulang ekor. Nah, ke arah situ itu tak batal. Wal unsayain, dan buah kemaluan. Nah, itu tak batal, tapi kalau disentuh itu sunnah berwudu. Karena ada yang menyatakan batal nanti. Dalam mazhab Maliki itu batal kalau disentuh. Mazhab Maliki kalau menyentuh itu batal. Mazhab kita tidak. Maka khurujan minal khilaf, supaya keluar dari perbedaan pendapat ulama, disunnahkanlah berwudu. Nah, sengaja tak sengaja. Wa sya'rin nabata fauqa dzakarin, mohon maaf bahasanya kembali, dan rambut yang tumbuh di atas kemaluan laki-laki, dzakar. Maka itu kalau disentuh sunnah berwudu. Nah, wa aslu fakhidin, dan pangkal paha. Pangkal paha kalau disentuh sunnah berwudu. Nah, walam si saghiratin, dan menyentuh anak perempuan kecil. Nanti ini sebenarnya sudah masuk ke pembahasan bersentuhan kulit. Kalau bersentuhan kulit itu, kalau yang kita sentuh tuh anak-anak, kan tak batal wudunya. Kita misal usia udah 30 tahunan lah. Kemudian ada anak kecil umur 5 tahun. Itu adatnya belum tergerak syahwat orang normal melihat anak perempuan usia 5 tahun. Maka kalau disentuh tak batal wudhu kita tuh. Kita cubit pipinya. Nah, di salamnya kita, anak umur 5 tahun tadi, tak batal wudhu kita. Tapi sunnah kita berwudhu lagi. Sunnah. Ini khusus ghair mumayyiz. Oh iya, kalau bukan, pokoknya disebut kecil itu yang belum disyahwati. Itulah kecil tuh. Batasan kecil tuh bukan mumayyiz, bukan baligh, tapi belum disyahwati oleh orang yang punya tabiat yang salimah, oleh orang yang punya tabiat yang selamat, yang normal. Nah, tadi. Wa amrat, dan yang menyentuh amrat. Amrat itu anak kecil laki-laki yang imut-imut, belum berkumis, belum berjanggut, mulus masih kulitnya. Itu namanya amrat. Nah, yang tak ada bulu di wajahnya. Nah, itu termasuk fitnah. Termasuk fitnah. Artinya yang bisa membuat orang tertarik hatinya. Ya, mohon maaf. Walaupun jarang, tapi ada dan bisa disebut banyak juga kasus anak-anak kecil gitu menjadi korban, kan gitu. Nah, korban pelecehan. Ada guru, nah, ternyata tahu-tahu ngumpulin anak SD kelas 1, kelas 2, rupanya dikerjai macam begitu. Laki-laki bukan perempuan. Gurunya laki-laki, anaknya laki-laki. Itulah yang disebut dengan amrat tadi. Nah, makanya ulama mewanti-wanti. Ulama memberikan kita untuk waspada terhadap amrat nih. Nah, makanya kalau menyentuh amrat sunnah wudu. Wa abras, dan yang kena penyakit baras, sopak. Kalau kena penyakit sopak, kita sentuh orangnya, maka sunnah kita berwudu. Wa yahudiyun, dan menyentuh orang Yahudi. Menyentuh orang Yahudi, itu sunnah kita berwudu. Kalau menyentuh orang Yahudi. Nah, Nasrani tak disebut. Yahudi aja pula sini. Allah, hikmahnya wallahu a'lam. Wa min nahwi fasdin, dan dari semisal berbekam. Ada dua bahasa. Ada hijamah, ada fasdun. Nah, kalau fasdun dia pakai disedot. Kalau hijamah dia tak pakai disedot. Sama-sama buang darah. Tapi yang satu pakai sedot, yang satu tidak. Nah, ada orang buang darah tuh. Ditekan-tekannya, dikusuk-kusuknya di satu titik, habis itu ditusuknya. Nggak pakai sedot-sedot nih, tusuknya cerut keluar darahnya, mancur. Nah, saya pernah juga dulu diobati seperti itu. Sembuh pula.
demam lama di pesantren dulu. Ada kawan pandai begitu. Nah, ditusuk-tusuknya jempol kaki saya sampai merah. Habis itu diambil jarum, dia tusuk. Keluar darahnya memang banyak dari jempol kaki. Nggak pala pakai sedot. Habis itu sembuh. Nah, ada pula yang pakai sedot, itu yang biasa kita sebut bekam itu kan. Nah, tusuk, sedot. Nah, pakai vakum atau apa tuh. Keluar darah. Nah, itu sama-sama lah itu hukumnya. Nah, membuang darah sunnah berwudu. Nah, bagus hijamah yang belum pernah bekam lah sesekali. Ada praktisi bekam sini yang bisa membekam. Itu tadi, ya ke medis boleh, ke dokter suntik boleh, tapi bekam coba juga. Nah, karena itu adalah pengobatan ala Rasulullah. Sehatnya dapat, pahalanya dapat insya Allah kalau niatnya ittiba. Saya pernah bekam memang terasa enak badan. Tapi nanti kalau memang praktisi bekam tuh biasa tahu dia. Saya tak ingat kali. Dalam beberapa hadis memang dikatakan kapan boleh bekam, kapan tak boleh bekam. Hari apa boleh bekam, hari apa yang tak baik untuk bekam. Itu ada disampaikan Rasulullah. Kalau saya tak salah ingat, hari Rabu itu hari yang dilarang untuk berbekam. Kenapa? Karena hari itu darah sulit membeku. Nah, jadi ada orang yang diriwayatkan dalam kitab Al-Faidul Qadir itu, Faidul Qadir dikatakan dia bekam di hari itu, habis darahnya meninggal dunia dia. Nggak bisa dihentikan. Nah, itu biasa praktisi bekam udah dibekali lah dengan ilmu seperti itu. Karena memang banyak pembahasan tentang bekam. Wa nazarin bi syahwatin, dan disunnahkan, bukan wajib, disunnahkan berwudu karena memandang dengan syahwat. Nah, belum disentuh, dipandang saja, naik syahwat, maka sunnah berwudu. Nah, perempuan mau perempuan ke laki, mau laki ke perempuan. Walau ila mahramin, walaupun kepada wanita yang mahram. Naik syahwatnya ngelihat mahramnya, sunnah berwudu. Wa talaffuzu bi ma'siyatin, dan melafazkan dengan maksiat. Ada orang melafazkan kalimat-kalimat maksiat, maka sunnah dia berwudu. Wa ghadabin, dan disunahkan berwudu ketika marah. Kalau marah wudu. Itu urutannya, kalau kita memang mau berhenti marah ya, kecuali kalau kita mau marah. Kalau kita marah nih, kita pingin hilang marahnya. Kalau kita berbicara, maka diam. Jadi kalau ada orang marah, kita suruh diam. Jangan ngomong, nanti tambah marah. Masih marah juga kalau dia berdiri, suruh duduk. Kalau duduk masih terasa marah juga, maka suruh dia berbaring. Berbaring masih tak tenang juga, suruh dia berwudu. Ah, gitu loh. Kalau marah, nggak langsung sebenarnya kalau dari prakteknya. Nah, kalau mau langsung wudu, langsung lompat ke situ pun ya boleh, itu udah yang bagus lah tuh. Tapi kalau seandainya dia tak mau, suruh kayak tadi lah urutannya. Nah, jadi itu disuruh untuk berwudu. Karena dalam satu hadis dikatakan, innal ghadaba minasyaitan, sesungguhnya marah itu dari setan. Wasyaitanu minan nar, dan setan itu dari api. Nah, setan itu dari api. Wa innama tudfa'un nar bil ma', dan hanya saja api itu paham dengan air. Fa in ghadaba ahadukum, kalau salah seorang di antara kalian marah, falyatawadda, maka hendaklah dia berwudu. Itu kata Rasulullah. Nah, kalau marah wudu, insya Allah padam apinya tadi. Nah, memang marah nih, ya tak baik lah. Payah kan, memang menahan marah itu payah. Rasulullah itu orang yang paling jarang marah. Di saat bisa marah pun Rasulullah tak marah. Sabarnya luar biasa Rasulullah. Memang sabar itu mulia, makanya Rasulullah orang paling mulia, orang paling sabar. Rasulullah pernah lagi berjalan pakai rida. Lagi berjalan pakai rida begini. Ditarik sama seorang Nasrani. Ditarik rida Rasulullah sampai tercekek leher Rasulullah. Ya Allah. Rasulullah dibegitukan. Sampai membekas bekas tarian rida tadi di leher Rasulullah. Nah, apa kata orang tadi? Muhammad,
bayar hutangmu. Kalian nih anak-anaknya Muthalib ini kalau berutang suka kali bayarnya lama-lama. Mendengar tuh Umar marah, dibentaknya orang tadi. Dimarah-marahinya orang tadi. Maka kata Rasulullah, Umar, seharusnya nggak begitu. Kau suruh dia nagih bagus-bagus dan kau suruh aku melunasi dengan bagus. Tapi ternyata, apa kata Rasulullah? Bukankah jatuh temponya masih 3 hari lagi? Belum jatuh temponya, Rub. Udah nagihnya macam telat. Bukankah jatuh temponya masih 3 hari lagi? Nah, diam orang tadi. Iya pula, belum jatuh tempo. Tapi begitu pun karena udah ditagih, kata Rasulullah, wahai Umar, kau ada bawa duit. Nah, pinjam duit. Mungkin sekitar 7 dinar. Dikasih ke orang tadi. Kemudian kata Umar, kata Rasulullah, minta 3 dinar lagi. Untuk apa ya Rasulullah? Bukannya udah lunas. Kau tadi udah bentak dia. Ini untuk ganti rugi rasa takut dia. Masya Allah. Begitulah sikap Rasulullah. Nah, sabarnya Rasulullah. Kalau kita kayak apa tuh? Marah itu, berantem. Belum jatuh tempo segala macam. Nah, dahsyatnya kesabaran Rasulullah. Jarang marah, betul. Sampai orang yang marah, Rasulullah tak marah. Nah, ini sabar nih payah memang. Nah, pernah Rasulullah di rumah tuh terdiam aja. Terdiam. Sampai sahabat nunggu di depan pintu, tak ada masuk. Akhirnya Abu Bakar masuk. Mau lihat kok Rasulullah diam saja. Tapi Abu Bakar ini sifatnya, kalau Rasul diam, beliau diam. Rasul nangis, beliau nangis. Rasul ketawa, beliau ketawa. Jadi masuk karena Rasulullah diam, ya dia diam aja juga. Diam. Begitulah sifat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia masuk sahabat terdekat kedua, Umar bin Khattab. Kenapa pada nunggu depan pintu tak ada yang masuk? Masuklah Sayyidina Umar ke dalam. Ditengok ada Rasulullah, ada Umar, ada beberapa istri Rasulullah. Maka Umar pun duduk. Umar bangsa bukan kayak Abu Bakar. Diam-diam gini sampai kapan nih? Akhirnya Umar yang buka cakap. Ya Rasulullah, tadi pagi istriku minta jatah uang belanja lebih dari aku. Tak punya aku duit. Maka ku helus saja kepalanya. Mendengar itu Rasulullah ketawa. Abu Bakar pun ketawa. Karena begitu sifat Abu Bakar. Abu Bakar ketawa dengar tuh. Nah, maka Umar heran, aku kayaknya cerita sedih kok pada ketawa. Kata Sayyiduna Umar, wahai Abu Bakar, kalau kau ketawa aku tahu. Karena Rasulullah ketawa, makanya kau ketawa. Tapi kenapa Rasulullah ketawa nih? Maka kata Rasulullah, itulah yang sedang ku alami sekarang. Nah, istri-istrinya menuntut lebih dari Rasulullah. Ternyata Rasulullah tak marah, Rasulullah diam saja. Mendengar itu Umar yang bangkit dan berkata kepada istri-istri Rasulullah, kalau kalian tidak ridha dengan Rasulullah, Allah bisa ganti kalian dengan yang lebih bagus. Nah itu kan. Umar yang marah, Rasulullah diam, malah Umar yang marah. Nah, akhirnya sejak saat itu istri Rasulullah tak pernah menuntut lebih daripada Rasulullah. Jadi maka begitu. Kalau kita tak syukuri keadaan pasangan kita, pasangan dah baik, tapi asik kurang baik saja. Takutnya Allah ganti orang dengan yang bisa menerima kebaikan pasangan kita. Nah, tadi. Jadi kalau udah punya istri baik, sudah. Nah, kalau sudah punya suami baik, sudah. Asik menuntut lebih, tak cukup, Allah ganti takutnya nanti. Nah, kepada orang yang bisa menerima tadi. Nah, jadi maka begitulah. Nah, sikap sabarnya Rasulullah. Kalau kita begitu udah marah kita. Oh, ya. Jadi marah tak bagus. La taghdab walakal jannah, kata Rasul. Jangan marah, bagimu surga. Itu hafalan hadis anak-anak SD sekarang tuh. Nah, anak-anak TK, iya anak TK. Nah, anak saya Ilyas itu kalau bundanya marah itu dibacanya la taghdab walakal jannah. Terdiam bundanya. Saya lanjut marah. Nah, jangan marah bagimu surga. Kena dalil sama anak.
Jadi kalau dengan sebab marah, maka pun disunnahkan berwudu. Nah, wa hamlu mayyitin wa massuhu, dan dengan sebab mengangkat jenazah ataupun menyentuh jenazah. Kalau kita ikut apa bahasanya? Mengusung jenazah, ngangkat jenazah, itu sunnah. Nah, kita berwudu. Begitu juga kalau menyentuh jenazah, sunnah kita berwudu, bukan wajib, sunnah. Bagi yang memandikan jenazah, sunnah mandi. Bagi yang memikul jenazah, sunnah berwudu. Nah, itu. Kalau yang naik mobil, nah, tak meminggul. Ya pokoknya kalau yang menaikkannya ke mobil itu udahlah. Sunnah. Pokoknya mengangkat, memikul. Itu pokoknya sunnah. Yang berinteraksi langsung. Yang dikubur itu pun yang nurunkan itu juga sunnah, berwudu. Pokoknya menyentuh jenazah tadi itu. Nah, wa masihi dan menyentuh. Wa masihi dan menyentuh jenazah. Itu sunnah. Dari beberapa di sana, nanti di beberapa kitab, kalau menggibah sunnah berwudu. Nah, berdusta sunnah berwudu. Intinya wudu itu menggugurkan dosa. Kalau kita bikin dosa, segeralah berwudu. Karena kata Rasulullah, orang yang berwudu, kharajat khotoyahu hatta min tahti azfarihi, akan berguguran dosanya sampai dari celah-celah kukunya itu gugur dosanya. Inilah yang dikasyafkan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu kasyaf. Kalau ada orang berwudu di sebelahnya, dia akan bilang, tobat dari minum khamar. Loh, kok tahu Tuan? Nampak dosanya. Larut di air wudu tadi. Nanti ada orang berwudu sebelahnya, tobat dari berzina. Kok tahu Tuan? Nampak dosa zina, larut di wudumu. Itu kasyaf. Nah, tapi ternyata Imam Abu Hanifah tak nyaman dengan kelebihan itu. Nah, kalau kita punya begitu, petantang petenteng gitu. Nah, itu jangan macam-macam. Kartu ente ada zamanan. Nah, air wudu ini nampak begini. Tapi Imam Abu Hanifah berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau aku bisa lihat, mending aku bisa lihat dosaku daripada lihat dosa orang. Maka dicabut kasyaf tadi itu oleh Allah dari mata, dari pandangan Imam Abu Hanifah. Makanya dalam satu pendapat Imam Abu Hanifah, air musta'mal itu hukumnya mutanajjis. Air musta'mal bekas wudu hukumnya mutanajjis. Kenapa? Nampak kotornya dengan dosa tadi. Makanya jadi mutanajjis. Sampai sekarang ada pendapat gitu. Itu pendapat Imam Abu Yusuf, murid. Nah, yang larut itu dosa kecil. Yang larut dosa kecil. Kalau dosa besar dengan taubatan nasuha. Nah, dengan sholat tasbih dan dengan haji atau umroh. Kalau amalannya itu. Nah, wa qassu zufrin. Nah, wa syaribin. Nah, dan dari menggunting kuku dan kumis. Wa halqi ra'sihi, dan mencukur kepala. Nah, wa kharaja bi adamiyin, dan keluar dari kata manusia, farjul bahimati, kemaluan hewan. Kalau kemaluan hewan ini tidak membatalkan. Ini tidak membatalkan. Id la yushtaha, karena ia tidak disyahwati. Kemaluan hewan itu tidak disyahwati. Wa min sama, dan dari sana, dari hukum ini, jazan nazaru ilaihi, bolehlah memandang kepada kemaluan hewan tadi. Nah, tanpa syahwat, tapi kalau bersyahwat tetap haram. Ingat. Mungkin yang pernah belajar dengan kitab-kitab yang agak besaran, ini hati-hati. Nanti kalau baca kitab ternyata ada bacaan begini. Memandang wanita dari cermin itu tidak haram. Memandang wanita langsung itu haram. Itu ada di dalam kitab seperti itu. Maka disamakan memandang wanita dari televisi. Kenapa? Karena tidak langsung. Enggak haram tuh. Dengan catatan, ini pembahasan tanpa syahwat. Ini pembahasan tanpa syahwat. Memandang wanita langsung tanpa hajat walaupun tidak bersyahwat, haram. Memandang wanita dari pantulan cermin atau bayangan di air tanpa syahwat, tidak haram.
Memandang wanita di televisi, di video segala macam tanpa syahwat tidak haram. Tapi kalau sudah bersyahwat, jangankan wanita, ayam betina pun kalau dipandang dengan syahwat haram. Nah, karena letaknya di syahwat itu. Paham maksudnya ini ya? Nah, Jadi film televisi Ustaz kan kategori wanita yang kita lihat itu masalah pakainya kan. walaupun tidak berjilbab wanita tuh di televisi, ini hukum fikih ya. Walaupun seandainya perempuan itu tidak berjilbab di televisi, kalau dipandang nggak naik syahwat, maka nggak haram. Maka tidak haram. Tapi kalau sudah naik syahwat, haram. Adapun perempuan membuka auratnya di televisi seperti itu tetap haram bagi dia. Paham maksudnya? Bagi dia. Bagi yang memandang, bersyahwat atau tidak. Nah, itu dia hati-hati. Kadang membacanya nggak selesai. Nggak apa-apa kok, ini buktinya dari pantulan cermin. Iya, bersyahwat atau tidak. Nah, itu tadi. Kalau bersyahwat, jangankan wanita, ayam betina pun haram dipandang. Nah. Bibatni kafin, dan keluar dengan kata perut telapak tangan. Nah, bibatni kafin dengan telapak tangan bagian dalam. Ini baru batal nih kalau telapak tangan bagian dalam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, man massa farjahu, barang siapa menyentuh kemaluannya. Wa fi riwayatin man massa zakarahu, barang siapa menyentuh zakarnya, falyatawadda, maka hendaklah dia berwudu. Nah, jadi nyentuhnya itu kalau mas itu dengan telapak tangan bagian dalam sini. Wa batnul kaffi, dan telapak tangan bagian dalam, perut telapak tangan, huwa batnur rohataini wa batnul asabi, yaitu telapak tangan sini sama telapak jari-jarinya. Itu semuanya batal kalau menyentuh kemaluan. Wal munharif ilaihima inda intibaqihima, dan yang tertutup dengan keduanya ketika dirapatkan. Mana-mana yang tertutup ketika dua tangan dirapatkan. Nah, ini kalau dua tangan dirapatkan seperti ini, mana-mana yang tak kelihatan, itulah yang disebut dengan batnul kaf, perut telapak tangan. Jadi kalau pakai tepiannya sini, ini tertutup nggak tepiannya? Nggak, itu nggak batal nanti. Ujung-ujungnya, itu nggak batal nanti. Nah, tadi. Jadi yang tertutup ketika dirapatkan, dikatupkan. Ma'ayasiri tahamulin, dengan sedikit ditekan menutupnya. Menutup dua telapak tangan tadi dengan sedikit ditekan. Mana-mana yang tidak kelihatan, itulah yang batal ketika menyentuh kemaluan. Duna ru'usil asabi'i, tidak termasuk ujung-ujung kepala-kepala jari, karena itu tidak tertutup ketika itu dirapatkan. Wama bainaha, dan apa-apa yang ada di antaranya, nih sela-sela sini. Nah, itu juga tak batal karena tak tertutup. Wahir fil kafi, dan pinggiran daripada telapak tangan. Nah, itu nggak batal. Nah, makanya dulu guru kami itu bertanya, kalau ada orang buang air kecil megangnya begini deh, batal nggak wudunya? Batal nggak nih wudunya? Batal lah, kan buang air kecil. Itu namanya masuk ketiga lupa yang pertama tuh. Nah, kan contohnya ada orang buang air kecil megangnya begini, batal nggak wudunya? Ya batal. Nah, dari sebab buang air kecilnya, bukan karena menyentuhnya. Nah, masuk perkara ketiga lupa perkara pertama. Jadi itulah yang membatalkan tadi. Insya Allah akan datang nanti warabi'uha, dan keempatnya.